Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Suripia, NPM 2288201032, kelas 2B, mahasiswa semester 2 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Sosiolinguistik, dosen pengampu Ibu Eli Rustinar, SPD M.Hum. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi bab 11 mengenai bahasa dan kebudayaan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama itu ada hakikat bahasa, yang kedua ada hakikat kebudayaan, yang ketiga ada hubungan antara bahasa dan kebudayaan, yang keempat ada etika berbahasa. Baiklah, yang pertama saya akan menyampaikan materi tentang hakikat bahasa. Apa sih itu bahasa? Nah, jadi bahasa itu bisa diartikan sebagai alat komunikasi yang berupa bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang digunakan untuk berinteraksi sosial dalam kehidupan. Yang kedua, ada hakikat kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Apa saja sih definisi kebudayaan berdasarkan sifatnya? Nah, bisa kita artikan bahwasannya kebudayaan itu merupakan keseluruhan sistem, gagasan, tindakan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Jika kita membaca buku-buku atau membuka buku antropologi maupun buku-buku kebudayaan, di situ kita akan mendapatkan banyak definisi mengenai kebudayaan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa definisi di dalam buku antropologi maupun buku kebudayaan itu ada yang benar dan ada juga yang dianggap kurang lengkap. Karena ini disebabkan bahwasannya definisi mengenai kebudayaan itu dilihat dari aspek-aspek yang berbeda. Makanya definisi dari buku antropologi maupun buku kebudayaan itu berbeda-beda definisinya. Seorang ahli sudah mengumpulkan berpuluh-puluh definisi mengenai kebudayaan dan mengelompokkan menjadi 6 definisi kebudayaan berdasarkan sifatnya. Apa saja itu sifatnya? Yang pertama itu ada definisi deskriptif, yakni definisi yang menekankan pada unsur-unsur kebudayaan. Yang kedua ada definisi historis, yakni definisi yang menekankan bahwasannya kebudayaan itu diwariskan dari kemasyarakatan. Yang ketiga ada definisi psikologis, yakni definisi yang menekankan bahwasannya kebudayaan itu disesuaikan oleh lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Yang ketiga ada definisi normatif, yakni definisi yang menekankan bahwa kebudayaan itu adanya aturan dan tingkah laku. Yang kelima ada definisi struktural, yakni definisi yang menekankan bahwasannya kebudayaan itu merupakan suatu sistem yang berpola dan teratur. Yang keenam itu ada definisi genetik, yakni definisi yang menekankan bahwasannya kebudayaan itu dihasilkan oleh karya manusia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang hubungan antara bahasa dan kebudayaan. Apa sih itu hubungan antara bahasa dan kebudayaan? Nah, tentunya keduanya itu sangatlah berhubungan dan sangatlah berkaitan. Sebab kalau kita pikir-pikir, percuma dong kalau ada kebudayaan sedangkan bahasa tidak ada, ataupun sebaliknya, ada bahasa sedangkan kebudayaan tidak ada.
Makanya keduanya itu sangatlah berhubungan dan sangatlah berkaitan sebab keduanya itu memiliki tujuan yang sama. Hubungan antara bahasa dan kebudayaan itu merupakan suatu hubungan yang subordinatif yang dimana bahasa ini berada di bawah lingkup kebudayaan. Materi selanjutnya tentang etika berbahasa. Etika berbahasa itu berkaitan dengan pemilihan kode bahasa, norma-norma sosial, kemudian sistem budaya yang berlaku pada suatu masyarakat. Oleh karena itu, etika berbahasa itu diantara lainnya mengatur. Mengatur apa maksudnya? Yakni mengatur apa yang harus kita katakan pada situasi dan keadaan tertentu. Kemudian, ragam bahasa seperti apa yang harus kita katakan. Yang ketiga, kapan kita harus melakukan berbicara ataupun mendapatkan kesempatan berbicara atau menyela pembicaraan orang lain. Kemudian yang keempat itu kapan kita harus diam. Dan yang kelima itu bagaimana kondisi fisik dan suara kita dalam berbicara. Etika berbicara ini sangatlah berpengaruh dalam proses berbicara, sebab etika ini merupakan salah satu cara yang dilakukan agar apa yang kita bicara atau apa yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan kepada lawan bicara kita. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya harap apa yang saya sampaikan itu dapat dimengerti dan dipahami oleh pendengar. Saya juga meminta maaf atas kesalahan kata ataupun kesalahan ucap. Saya akhiri, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.